Halo teman semua, bersama gue Haribah Kamelia di podcast Teman Rasa. Di episode ketiga ini, gue gak akan sharing sendirian nih. Gue akan ditemenin bersama Karisda, tapi lewat telepon. Nah, sebelumnya gue udah kontak duluan nih Karisdanya untuk bisa sharing bareng. Dan untungnya dia mau untuk sharing bareng gue mengenai hubungannya dia itu tentang LDR, Long Distance Relationship. Mau tahu ceritanya? Tunggu sebentar ya, gue akan telepon dulu Karisdanya. Halo Kak. Iya. Sibuk kan nih Kak? Enggak sih. Oh oke. Di sini kita kayaknya mau ngebahas kali ya Kak, mau bikin konten bareng ya Kak ya. Iya. Suaranya agak dikerasin sedikit Kak, mohon maaf. Oke. Aku jadi grogi tahu. Grogi-grogi amat, biasanya juga nge-YouTube ya kan? YouTube aman Kak? Masih buat YouTube Kak? Masih sih. Nama YouTube aku Rizda Melina Simangun Song. Sekalian promosi nggak apa-apa nih Kak di sini Kak, mumpung kita belum mulai pembicaraannya. Oke. Hai sahabat-sahabat, teman-teman di luar sana yang jadi subscriber, viewersnya Ariba. Tolong subscribe juga ya akun channel YouTube aku. Tinggal searching aja Rizda Melina Simangun Song. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Thank you. Oke. Di YouTube-nya Rizda Melina ya. Ingat, sama Instagram-nya tuh apa tuh? Rizda_Melina ya Kak ya? Iya, betul sekali. Oke. Kayaknya kita mau mulai aja nih ya Kak ya, tentang pembahasan kita. Di mana nih Kak? Bahas apa dulu nih? Kayaknya hal-hal yang bikin menarik itu kayaknya mau ngebahas tentang LDR. Wow, LDR. Yoi Kak, LDR. Kayak mahir aja ini bahasnya tentang LDR. Wah, kan banyak yang LDR tapi putus di tengah jalan. Nah, ini ada cerita di mana Karisda ini LDR sampai beberapa tahun, bahkan 5 tahun ya Kak ya? Ada 5 tahun Kak? Ada 5 tahun ya? Kayak mau KPR ya. Iya. Ya, ini jalan 6 tahun. Bisa diceritain gak Kak, itu perjalanan LDR-nya itu bisa bertahan tahun itu tuh gimana gitu Kak? Dari awalnya gitu Kak? Kalau dari awal kurang suka kalau misalnya masih pacaran, ketemu ibarat katanya deket-deket kayak gitu. Pasti otomatis kan ketemunya terlalu sering banget ya. Aku kurang suka, kecuali nanti kalau udah nikah gitu, ibaratnya udah halal gitu loh. Ini menurut aku ya. Jadi aku suka pacaran LDR itu semenjak saya dari SMA kayaknya ya. Wow. SMA saya udah pacaran LDR. Ya itu untuk menghindari hal-hal yang kayak gitu sih. Hal-hal negatif. Ya. Berarti dari SMA itu udah mulai LDR. Di mana Kak? Kalau dia sih posisinya sekarang di Borneo ya, di Kalimantan. Dan sekarang Karisda ini ada di daerah Tangerang. Kebayang nggak sih? Tangerang, Kalimantan itu tuh beda pulau. Iya, hebat-hebat. Ya gitulah, namanya juga ini ya LDR. Kalau dibilang langgeng sih, ya langgeng aja. Cuman ya pasti banyak lika-likunya. Nah, coba dong contohnya berantemnya LDR tuh kayak gimana gitu. Biar orang-orang yang mendengar itu bisa tahu kayak gimana dan cara mengatasinya gimana supaya pas menjalinin LDR tuh bertahan kayak Karisda gini loh. Jadi bisa diceritain gak nih? Yang berhubungan lagi LDR ya, yang itu sebenarnya paling di komunikasi kita yang sering kayak bikin berantem kayak gitu. Miskomunikasi gitu. Iya betul. Kalau komunikasinya kurang, otomatis ya berantem. Iya ya. Kadang kan ya namanya juga manusia ya. Iya benar. Ya dipercaya. Tapi kan kita sebagai cewek pasti ada ya pemikiran-pemikiran negatif ya, wajar lah ya, cemburu-cemburu dikit. Jangan berlebihan juga. Gitu. Terus kalau ada masalah kayak gitu ya langsung dikelarin aja hari itu. Walaupun sih sebenarnya pernah berantem yang sampai ibaratnya ngambek-ngambekan itu agak lama sih itu ya. Jadi itu ceritanya kita berantem kayak gitu kan gara-gara apa ya, saya lupa itu. Sebentar ya, itu berantemnya itu tapi masih komunikasi apa lost contact gitu Kak? Masih tetap komunikasi ya cuek-cuek gitu kan. Komunikasi masih jalan gitu ya, cuma buat chat komunikasinya itu ya seadanya aja gitu ya kayak. Iya betul sekali.
kadang ngebales pun itu udah cuek bodo amat kayak gitu, tapi endingnya tetap aja baikan lagi, terus diomongin baik-baik kan gitu. Tapi pernah nggak Kak ada komunikasi lost contact beberapa hari gitu? Pernah nggak Kak? Kalau untuk lost contact, aku pernah. Masih baru-baru ini tahu. Aku pernah cerita ya sama kalian. Iya, belum cerita nih, kan kita belum ketemu Kak. Kita tuh belum ketemu. Oh iya, belum pernah ketemu iya. Ya. Iya, sejak corona tuh kita belum ketemu, sejak Maret ya. Kan terakhir ketemu kan kita yang di Sumarekon itu kan. Iya. Nah, kalau aku sih ketemu Karisda sih kemarin ya. Cuma kemarin ya pas. Iya, ngambil tas. Iya. Itu kemarin aku sempat aku lost contact sama dia pas bulan yang puasa ya, mau lebaran pas Mei berarti. Iya, di bulan Mei itu kita lost contact sampai beberapa hari kayak gitu kan. Jadi awalnya itu komunikasi juga sih sebenarnya. Jadi kayaknya kan kita sebagai cewek kan kadang pengen diduluanin kayak gitu, dia yang duluan diprioritasin gitu ya kan. Iya betul, dia duluan yang nelpon, walaupun sebenarnya kita pengen nelpon kan, tapi gengsi lah ya. Iya, kita pengen lihat dia sebenarnya ini enggak sih kayak gitu. Padahal sebenarnya dia juga ternyata mengharapkan hal yang sama. Jadi sama-sama nunggu berarti. Iya, udah gitu kan, satu malam dia nggak nelpon, aku biarin aja. Gitu kan. Udah kesel kan. Terus udah gitu dia ngechat besoknya, aku diemin, aku nggak balas kan. Yaudah larut-larut kayak gitu, ujungnya berantem hebat kan. Teh, aku biar kamu tahu ya, blokir dia sebenarnya itu nggak boleh ya, blokiran itu. Ini baru pertama kali aku samakin kesalnya blokir dia, semua aku blokir, bahkan Facebooknya, sampai dia gonta-ganti nomor kan, dia nelpon, terus aku reject, aku udah tahu pasti ini dia, terus aku blokir lagi. Kurang lebih dia punya 5 apa 6 kartu itu, ganti-ganti kartu. Itu dari hal kecil yang kemarin itu kakak ngeblokir itu, yang hal kemarin itu? Iya, cuma gara-gara sepele itu doang. Pengen dihubungin duluan cuma nggak dihubungin gitu, sampai akhirnya terjadi pemblokiran begitu Kak. Wow. Iya betul, mungkin ini juga ya, kayaknya kayak titik jenuh gitu. Mungkin aku itu. Wow, kan udah lama, terus pasti ada jenuh sih pasti ya, jenuh pasti. Oke, endingnya ya itu pas kita udah baikan 1 minggu atau 2 minggu itu baru kan. Nah itu cara baikannya gimana tuh Kak? Kan waktu itu diblokir. Apa akhirnya kasihan juga gitu? Akhirnya dibuka gitu. Gimana tuh Kak? Ya endingnya sih ya gitu. Udah tuh di SMS. SMS kan pakai nomor baru tuh. Minta maaf bla 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 bla. Terus ya saya emang biarin untuk ngeblok. Saya blokir lagi kan. Saya blokir lagi. Terus saya nenangin diri. Terus saya berdoa kan, kalau emang kita masih bisa lanjut, ya wis Tuhan kasih petunjuk gimana kayak gitu. Ya endingnya ini hati masih terbuka. 5 tahun pacaran cuy, jalan sampai 6 tahun, nggak mudah kan untuk putus. Nggak mudah banget. Gila masih berdebar-debar. Ya gitu, ya udah aku opening lagi kan. Awalnya aku bilang ya udah kita temenan aja dulu gitu kan. Tapi ya lama komunikasi ya balik lagi. Karena mungkin udah terlalu lama kali ya. Jadi udah tahu kayak gimana gitu kali ya kayak. Dan mungkin kakak juga butuh waktu juga kali ya, mungkin jenuh, butuh suasana baru gitu. Cuman di jenuhnya aja aduh kayaknya ini dulu deh. Iya. Telepon ini kan kamu tahu sendiri kan, aku punya temen cowok itu paling beberapa doang, itu pun paling yang emang benar-benar teman dekat di kerjaan kayak gitu kan. Itu endingnya. Terus kita teleponan, udah baikan tuh kan, udah temenan, kata-katanya sih temenan awalnya, lama-lama udah manggil sayang lagi, lulu lagi gitu.
dulu lagi. Nah pas sudah baikan baru kita aku obrolin lagi kan, kenapa sih kemarin ini. Lah dia juga jawabnya gitu, nah kamu juga kenapa ini kan saya juga bukan berarti karena saya cowok, tapi gimana sih cara ngomongnya ya gitulah intinya. Kamu jangan berharap aku pengen kamu iniin kayak gitu, tapi saya juga kan pengen kayak gitu, kamu yang duluan nelpon, ngechat atau apa kayak gitu. Jadi kita saling apa ya, saling kayak gitulah, saling melengkapi gitu. Ya betul, saling ngerti gitu. Iya. Tapi untungnya loh Kak, cowok Kakak tuh sabar gitu Kak. Kan ada beberapa tuh yang ceweknya kayak gini, apaan sih nggak jelas nih cewek, didiemin aja gitu kan Kak, makin ngebiarin aja. Untung banget itu Kak, masih ada cowok yang mau sampai ganti nomor tuh sampai 5 atau 6-an terus ngehubungin, pengen tahu di mana sih nih gue salahnya gitu ya. Itu keren juga sih Kak. Tuhan sih ya, dia anaknya ya lumayan sabar lah ya. Iya lumayan. Kan jarang loh Kak ada cowok yang kayak gitu tuh, yang mau sampai diblokir tuh, sampai nyari kontaknya, beli kartu, ganti kartu tuh. Sedangkan bikin kartu aja sekarang kan pakai KTP Kak. Iya betul, daftarinnya ribet ya. Iya, dia sampai bela-belain. Ya. Cuma buat ngehubungin Kakak doang. Wah itu sih keren sih itu Kak. Hitung perjuangan nggak apa-apa lah. Iya. Nggak selalu berhubungan dengan materi. Iya, tapi itu di 6 tahun itu ternyata berantem hal kecil tuh masih ada ya. Kirain aku tuh pas di 6 tahun itu tuh ya udahlah, lu lagi ngapain gitu. Saya pagi ngabarin, terus malam ngabarin, udah gitu doang. Kirain mah begitu Kak. Iya, justru kalau apa sih, kalau misalnya bisa bertahan sampai kayak gini, itu karena komunikasi ya. Kalau komunikasi nggak ada, di mana rasa kita makin bertumbuh kayak gitu, pasti kan ibarat katanya tanaman deh, kalau nggak disiram kan pasti bakal loyo kan, bakal mati kayak gitu. Intinya sih kayak gitu. Justru malah pas semakin lama itu saya malah lebih pengen banyak ngobrol. Jadi saya benar-benar tahu dia itu gimana orangnya. Jadi pas udah nikah nyesel kan, kali seumur hidup gitu loh. Iya, bukannya semakin lama itu semakin jenuh ya, kayak ya udah gue udah tahu nih dia gimana, kegiatan dia gimana gitu Kak. Iya, saya juga bingung ya, kalau orang-orang kan banyak yang kayak gitu ya. Iya benar. Saya berkebalikan. Iya kayak kebalikan. Bener. Kalau nggak ditelepon itu kayaknya ada yang kurang gitu. Masih perhatiin atau enggak sih gitu. Oh gitu. Kayak ada yang kurang, iya. Jadi dia juga udah tahu jadwal teleponannya, udah tahu. Jam sekian udah tahu. Sampai dijadwalin di telepon ya Kak ya? Paling malam. Lagian kita teleponan juga enggak lama-lama amat sih sekarang ya. Mentok-mentok itu setengah jam, itu sekarang udah paling lama banget sih. Enggak kayak dulu. Kalau dulu baru-baru, buset dah. Sampai tidur ya. 2 jam, 3 jam itu tahan itu telinga. Sekarang mah udah ogah. Udah capek duluan ya. Iya. Kalau di telepon itu kayak ngebahas kegiatannya hari ini tuh apa gitu. Ngebahas kayak gitu nggak sih Kak? Karena kita itu nggak jelas ngomongnya. Ngaur aja. Saya juga bingung ya. Kadang kita ngomong gini ya. Tiap hari teleponan, apa ya yang diomongin ya? Kayaknya itu aja deh yang diomongin. Kalau ditanya lagi ngapain, tadi siang pasti kerja. Iya. Makan apa? Ya pasti makan biasa. Iya. Nah ini pertanyaannya. Kan Kakak tiap hari komunikasi, masih intens. Iya. Itu tuh nggak bosan pertanyaannya tuh pasti berulang-ulang kayak gitu terus tuh Kak. Kalau aku sih enggak ya. Apa mungkin karena aku orang yang enggak bosanan? Iya. Enggak tahu. Kan kadang juga kalau misalnya nanya itu mulu kan orang, apaan sih nanya kayak gini mulu, bosen lah. Kayak nggak ada pertanyaan lain aja kan, banyak tuh yang bilang kayak gitu tuh Kak. Beberapa ya. Iya.
Tapi kalau dia justru kan aku jarang ya nanya ya, udah makan belum, jarang. Justru dia yang sering nanya ke aku kayak gitu. Malah dia kalau ngomongnya, kok aku nggak pernah sih ditanyain. Justru aku yang selalu ditanya, udah makan belum, nih ngapain, sehat gitu. Kalau aku paling lagi di mana, sama siapa, Oh, gitu. terus video call, coba lihat kanan kiri depan belakang, begitu nggak Kak? Itu kadang-kadang kalau aku lagi curiga kayak gitu. Tapi Kalau pernah lagi kayak gitu curiga ya? doang itu. Tapi pernah kayak gitu ya? Pernah, tapi jarang-jarang sekali sih, paling kehitung jarang. Kalau dia udah bilang ini lagi sama temennya, oh ya udah jangan malam-malam pulang kayak gitu. Nah, kalau Kakak kan pernah kayak gitu. Kalau dia tuh gimana tuh? Dia juga kayak gitu nggak ke Kakak? Coba lihat lagi sama siapa gitu. Coba lihat kanan kiri depan belakang gitu. Pernah nggak Kak? Kalau dia kalau ada aku sebutin, biasanya kan sebenarnya aku pacaran sebenarnya modal saling percaya sama jujur ya. Selama aku pacaran jarang sih aku bohong, hampir nggak pernah. Tapi kan Kalau pasti misalnya, ada lah ya namanya manusia kan. bohong dikit-dikit. Iya. Tapi biasanya kalau misalnya ini lagi pergi jalan sama siapa, ya kalau di lingkungan aku itu ada cowok, misalnya aku temenan sama cowok, aku sebutin sama si ini, sama si ini, si ini, si ini gitu. Baru dia biasanya bilang, coba video call, gitu kan. Ya sebentar, terus aku say hello aja sama temen aku. Oh ya udah gitu. Mood kita kan swing banget ya, apalagi kalau lagi PMS ya, suka mikir yang enggak ya Kak ya. Pernah nggak Kak ngalamin kayak gitu Kak? Pas lagi mood swing gitu. Kalau misalnya pas lagi PMS gitu, lagi mood lagi nggak enak, kayak apa ya? Paling cuman cuek orangnya. Kalau misalnya dia nelpon, aku seneng dia nelpon, tapi aku maunya responnya tuh cuek aja ya, flat aja gitu ke dia ya. Iya, tapi aku pengen ditanyain kenapa gitu. Dasar cewek emang ya, pengennya diperhatiin tapi pas diperhatiin kayak begitu. Iya, sok-sok cuek kayak gitu. Tapi dia udah ngerti. Itu sabarnya tingkat berapa itu Kak cowoknya? Level berapa kali ya? Iya, itu level berapa tuh Kak? Bisa dihitung levelnya, tingkat kesabarannya dia itu kayak 97 kali ya untuk saat ini. Semoga sampai nanti enggak ini. Wow, terus tapi pernah nguji dia nggak Kak, kayak nguji dia gitu buat hal-hal yang kayak ngetes dia gitu Kak, pernah nggak Kak? Kalau untuk ngetes sih saya nggak pernah, soalnya saya juga nggak mahir di bidangnya gitu. Atau pernah kayak nyoba-nyoba pura-pura jadi cewek lain gitu Kak, kan banyak tuh ya. Dia beberapa tahu, pernah aku buat kayak gitu kan. Oh, pernah jadi juga. Pakai telepon, pakai nomor yang buat paket aku kan. Kayak gitu kan dia nggak tahu kan nomornya ya. Iya benar-benar. Terus aku telepon tuh biasa. Baru juga bilang halo, ya sayang. Oh dia udah tahu. Iya. Kenapa nggak lewat chat gitu Kak? Kalau aku SMS ya, soalnya kan ini. Dia udah tahu kata-katanya. Kayaknya nggak asing deh kata-katanya. Terus dia langsung telepon. Kamu ngerjain aku ya pakai nomor ini ya, digituin langsung. Jadi ketahuan. Berarti kurang profesional buat ngerjain orang. Iya emang, makanya kan tadi aku bilang aku nggak profesional di bidang-bidang yang kayak gitu. Tapi aku makin kesini sih ibaratnya kan udah berumur. Jadi saya nggak takut putus sih iya ya. Tapi saya udah komitmen kayak gitu sama dia ya. Ya kalau kamu emang jodoh aku ya udah, kalau enggak ini. Kalau kamu serius ya aku serius. Kalau kamu ibaratnya amit-amit kamu selingkuh di sana ya udah, itu urusan kamu. Yang penting aku kan kasih kepercayaan kayak gitu ya. Kalau kamu ibaratnya berdua di sana tanpa pengetahuan aku, ya wes kita bubar sampai di sini kayak gitu, daripada menjalani hubungan lama-lama sia-sia nggak ada gunanya. Aku mau nanya nih Kak, pernah nggak si cowok Kakak ini tuh kayak curhat, ada yang ngedeketin aku nih gitu, pernah nggak Kak? Pernah.
Terus aku malah bilang gini, kamu itu sok kecakapan banget sih jadi orang. Udah ini gaya lu, gue bilang gitu kan. Iya. Ya udah, sampai dia pernah keluar dari kerjaannya. Aku kasih pilihan. Kamu milih, kan dia dimutasi. Ceritanya kan dia dimutasi. Terus dimutasi ini satu kantor sama yang iniin dia kan. Yang suka sama dia. Dulu pernah. Iya, aku pernah labrak itu cewek. Wow. Gitu kan. Terus itu si ceweknya minta maaf kan. Ya, terus? Iya udah enggak Kak, kayak gitu kan. Terus ya udah, kamu pilih kerja di situ atau kita bubaran kayak gitu. Ya udah dia keluar dari situ. Oh, dia sampai ngerela berkorban ya keluar dari kerjaannya. Iya, terus dia resign jadinya. Tapi dia sempat baper juga apa enggak tuh Kak sama si cewek itu, apa si ceweknya itu yang selalu ngedeketin si cowok kakak itu? Namanya juga cowok ya, pasti baper ya. Tapi dia cerita sih. Terus aku kan ibaratnya ya kalau kamu jujur ya wes tergantung nanti kejujurannya sampai mana, terus komunikasi kamu sama dia sejauh mana, hubungan kamu ibaratnya sama dia. Kalau masih bisa ditoleransi ya udah kayak gitu. Nah, terus dia cerita, berarti aku cuman chattingan doang, terus di screenshot kan chatnya. Oh, chatnya ibaratnya kayak biasa temen aja cewek yang biasa kayak gitu. Oh ya udah berarti emang ceweknya yang ganjen, terus kamunya juga ganjen. Aku bilang kayak gitu, aku nggak belain dia kan. Kalau kamu nggak ganjen mah dia nggak bakal ini. Iya. Gitu. Mana ininya, alamat ininya, alamat Facebooknya biar aku messenger. Aku bilang jangan, nanti nggak enak soalnya kan satu kerjaan kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa lah. Kalau kamu milih dia, sono kalau gitu. Tapi mereka belum pacaran, cuma sekedar dekat doang ya. Iya, ya udah itu sih. Terus aku messenger itu si cewek, enggak kok Kak, enggak niat ke situ kayak gitu. Oh ya udah, bagus lah, gitu. Itu berapa kali Kak pernah kejadian kayak gitu tuh Kak? Baru kali itu doang. Oh, baru sekalinya doang ya kayak. Itu pun karena kita dulu sering agak ini berantem ya, sering berantem kecil kayak gitu. Oh, mungkin dia juga jadinya bosan kali ya, jenuh, ya udahlah, ada mumpung ada cewek nih yang deketin gue nih. Iya betul. Kenapa enggak ketahuan. Gitu. Itu ketahuannya dia cerita apa cerita ya pasti ya? Aku enggak. Ketahuan. Oh, ketahuan. Aku telepon. Kan aku udah tahu kan jam-jam telepon. Aku telepon di beda jam. Itu teleponnya ini apa? Sedang panggilan lain. Sedang sibuk. Iya, sedang berada di panggilan lain kayak gitu kan. Enggak, nelponnya enggak lewat WA, nomor biasa. Iya, nomor biasa. Ya udah langsung aku cecer aja. Dia udah takut kan ketahuan langsung. Kita feelingnya kan udah langsung kayak ini enggak benar ini kayak gitu. Langsung aku cecer aja, benar. Modal feeling ya. Modal feeling doang. Tapi bener aja feelingnya tuh bener-bener langsung. Kalau untuk feeling ke situ kayaknya langsung connect deh. Kalau aku soalnya langsung beda juga kan dari cara ininya sih di teleponannya. Ibaratnya jadi lebih jarang. Makanya kan tadi aku bilang komunikasi itu paling penting. Di komunikasi kan kita bisa nilai, oh ini cowok masih benar. Iya sih, komunikasi itu emang modal pertama banget itu Maya kayak. Kalau nggak ada komunikasi mah ya ngapain kita ngejalanin hubungan kalau nggak ada komunikasi, sedangkan kita tuh jauh ya, cara jalan satu-satunya ya kita komunikasi ya kayak. Iya betul, dan sekarang kan udah enak ibaratnya udah ada WA. Kalau kemarin kalau pas dulu kan itu baru BBM dulu udah ada belum sih? Telepon ininya belum kan ya? Belum ada. Video callnya pas tahun-tahun berapa ya ada WA? Yang aku baru pakai WA tahun 2013 apa ya, itu 2014 ya. Iya. 2014 kalau nggak salah itu. Iya, sempat dulu cuman itu doang, paling BBM-an terus sama teleponan biasa. Nggak ada, paling kalau misalnya video call itu kan mahal kan. Iya, mahal. Sesekali. Gue pengen satu lagi nih pertanyaan. Kan lu pernah cerita juga sama gue. Lu pernah nggak
disetujuin kan sama orang tua. Nah, itu gimana tuh kayak ceritanya, Kak? Kenapa bisa bertahan 6 tahun nggak direstuin sampai akhirnya direstuin? Soal itu nggak disetujuin mungkin karena ini ya, Jarak. Bukan jarak, ke keluarganya dia. Nah, aku bongkar aja sih, nggak apa-apa, dia juga nggak masalah sih kalau denger ini juga nggak apa-apa dia. Jadi kan dia keluarga broken home kan. Jadi mama aku keluarga aku lah ibaratnya, papa aku ini ya kan. Sebentar Kak, ini first time loh Kak Rizda nyeritain kenapa nggak direstuin, karena gua yang lainnya kan ngomong-ngomong kita tuh bergeng berlima ya. Nah, kita nggak ada yang tahu nih ceritanya nih. Ini baru di sini nih. Baru aku ceritain ya. Iya, baru di sini nih cerita nih. Kak Dini dan Silvi ini harus denger karena ini terbongkar rahasianya ya. Betul, harus dengar. Ya itu pertama-tama kan mereka tahu kan ininya. Kalau saya deket sama dia, terus pacaran kayak gitulah, terus langsung dibilangin udahan katanya gitu. Ya gitulah, sampai ibaratnya semua keluargaku ini nggak ada yang setuju lah ibaratnya. Paling mamaku doang yang ibaratnya dia juga di antara kayak buah si malakama gitu loh, mama aku. Dia ngebelain aku, tapi dia juga harus iniin papa aku kayak gitu. Terus endingnya dia bilang, ya udah terserah kamu aja lah, yang mana yang baik. Kalau emang ini nanti dia dulu kamu, ya udah. Kalau enggak, ya kamu dengerin papa kamu kayak gitu kan. Tapi tapi saya kasih tahu ke dianya kalau kita ini nggak disetujuin loh sama keluarga aku kayak gitu kan. Terus dia kasih pandangan, coba kamu bilangin, kata dia kan ibaratnya kayak biasa kan orang kasih perumpamaan, buah itu nggak jauh dari pohonnya gitu kan. Terus dia kasih perumpamaan tuh, nggak bakal semua lah kayak gitu katanya gitu. Coba lihat si keluarga ini, papanya baik tapi anaknya buktinya ibaratnya amburadul, ini kayak gitu, nggak beres kayak gitu. Justru ada ini terus dia kasih perumpamaan itu, dia kasih orang-orang terdekat kayak gitu yang emang bener-bener bisa dilihat orang tua aku kayak gitu kan. Terus suatu saat mama aku nelpon tuh sama papaku, terus aku tempelin aja itu kata-kata. Nggak semua orang bakal kayak orang tuanya. Ya kasih pencerahan lah, walaupun nggak setahun 2 tahun langsung plek, langsung jadi. Nggak langsung diterima. Tapi lama-kelamaan mereka lihat, oh iya dia baik sama anak aku gitu. Pas tahun keberapa ya, dia pernah nelpon tahun ke-4, tahun 2019, tahun baru, tahun awal 2019. Nah, dia datang ke sini kan, ke jalan, terus pas kita emis, mama aku teleponan terus video call. Nah, kebetulan dia di samping aku kan. Sekalian aja aku suruh ngomong, mereka ini malah baik ya. Udah nyambung. Ya udah. Berarti awal-awal disetujuin tuh baru yang 2019 itu, Kak? Sebenarnya sih dari 2018 udah Udah aware ya? Udah welcome. Kan, ya udah welcome. Cuman dianya kan belum untuk ngobrol kan, teleponan. Pas 2019 itu dia baru berani ngomong kayak gitu. Itu pun kan dia komitmennya, kalau aku belum bisa kasih yang terbaik, aku nggak bakal ini jadiin nikahin kayak gitu loh. Dia juga ngomong kayak gitu, berarti dia tuh punya pendirian sama prinsip yang kuat sih, Kak. Berarti, iya betul. Jadi alasannya tuh karena keluarganya si cowok itu yang broken home ya, Kak? Iya betul. Itu berarti mungkin prosesnya bisa sampai akhirnya
Ya udahlah, kata menurut orang tua kakak itu berarti kisaran 4 tahunan kali ya kayak prosesnya ya. 3 tahunan lebih ya betul. Oh 3 tahunan lebih berarti selama 3 tahun itu tuh berarti diam-diam apa tetap tahu tapi masih dijalanin. Aku sering cerita. Justru kan karena aku sering cerita ibaratnya, nah dia gini loh, apa ibaratnya cerita-cerita yang baik-baik lah kan ya. Iya pasti. Otomatis dia juga ini ibarat katanya kayak batu loh, kalau kita siram air kan nggak langsung juga dia retak kan rapuh, tapi lama kelamaan ya gitu. Jadi berarti orang tua kakak juga bisa lihat, ternyata nggak semua orang broken home itu ya kayak bakal turun-menurun kayak gitu. Buktinya dia bisa, iya kak, buktinya dia sabar banget ngadepin kakak 6 tahun. Iya betul, walaupun itu cuma 6 tahun. Baru 6 tahun. Baru 6 tahun itu belum ada apa-apanya ya kayak. Masih. Belum lah, nanti kan kalau nikah kan seumur hidup. Iya. Itu mah mungkin baru 10% kali ya kayak. Karena kan semua orang kan berproses terus berevaluasi buat dirinya masing-masing juga kan pasti banyak perubahannya juga kan. Nggak selalu melulu kayak begitu. Pasti kan selalu berubah. Nanti juga suatu saat juga sikapnya juga pasti dia bakalan berubah juga kali yang ngikutin lingkungannya dia tuh bakal di mana gitu ya kayak. Iya betul juga sih. Tapi untungnya lingkungannya dia itu ya normal aja ya kayak, jadi dia masih normal gitu ya kayak buat. Puji Tuhan sih sampai sekarang sih. Ya normal aja sih, kayak gitu biasa aja sekarang. Ini cerita yang lumayan menarik sih ini. Komplikasi ya. Udah LDR, ya, nggak disetujui lagi. Komplit. Iya. Sekarang tinggal menuju halalnya nih. Yang belum. Doain ya guys. Wah kira-kira kapan nih kak? Ditunggu nih. Ditunggu aja undangannya, saya aja belum tahu kapan. Ada rencana nggak kak buat tahun depan lah apa gimana gitu? Kalau untuk saat ini sih belum ya. Yang penting secepatnya. Kalau udah ini ya secepatnya. Oh berarti sekarang masih mempersiapkan mental ya, hidup di kehidupan baru gitu kan. Kalau misalnya udah nikah kan udah beda cerita. Udah jarang bisa buat main gitu. Lingkungannya tuh udah sama keluarga yang ngurusin suami. Kalau udah punya anak yang ngurus anak, mana sempet buat ngumpul-ngumpul sama temen ya kan? Iya udah beda cerita. Mungkin sampai sini dulu kali ya. Saran-sarannya apa nih kak? Buat para pejuang LDR seperti saya ini guys. Jadi saran saya sih intinya komunikasinya lancar, terus saling percaya, terus terbuka ya, kayak gitu. Terus jujur, satu lagi jujur. Walaupun kamu ibaratnya yang kamu lakuin itu salah, ya kamu harus jujur kayak gitu. Apapun ya kayak. Iya betul, soalnya kalau bohong itu nggak ketahuan sekarang, nanti bakal ketahuan. Dan bisa jadi bumerang buat dirinya dia sendiri ya kan. Dia. Mending dari sekarang kamu jujur, terbuka. Nah, mudah-mudahan hubungan kamu langgeng deh sama si doi, dan semoga kalian pejuang-pejuang LDR secepatnya dihalalkan. Amin. Oke, kalau gitu makasih ya kak. Aduh, udah sharing banyak banget ini nih kak. Makasih banget loh kak. Udah. Oke, sama-sama. Terima kasih buat waktunya ya nih ya kak. Aduh, mohon maaf ini kalau misalnya ada nama-nama yang terpanggil di sini ya. Oke. Bye. Bye. Nah, itulah cerita Karisda tentang long distance relationship-nya. Jika kalian ingin sharing sama gue bareng, bisa loh. Kalian bisa DM di IG gue, KARBH, atau enggak email gue di dear.temanrasa@gmail.com. Ditunggu ya sharing-sharing dari kalian. Bye-bye.